Izinkan kami dari Rumah Zakat untuk memaparkan bagaimana kontribusi Rumah Zakat di dalam pemberdayaan. Alhamdulillah 25 tahun Rumah Zakat hadir di Indonesia ini. Tentu kita mempunyai positioning yang pertama adalah aktif di dalam pemberdayaan masyarakat, yang keduanya juga peduli kepada kemanusiaan. Dari dana zakat, infak sosial, zakat, infak sedekah dan sosial keagamaan lainnya kita kelola, lalu kita distribusikan secara berkelanjutan di dalam program pemberdayaan Rumah Zakat. Nah, alhamdulillah, next ya. Bentuk real dari program pemberdayaan Rumah Zakat itu kita implementasikan dalam bentuk desa berdaya. Jadi ini adalah program yang kita kelola secara terintegratif, ya, baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan, dan di sana juga ada program kesiapsiagaan bencana. Nah, di desa berdaya ini kita terjunkan fasilitator pemberdaya yang mendampingi dan juga melakukan pembinaan kepada masyarakat, khususnya adalah para penerima manfaat di desa tersebut. Next ya. Nah, saat ini alhamdulillah berkat kolaborasi dukungan dari masyarakat, Rumah Zakat sudah menghadirkan bersama para mitranya sekitar 1.735 desa berdaya. Ya, ini per Maret 2023 ya. Jadi ini alhamdulillah, dan mohon doanya mudah-mudahan terus bertambah ya, dan juga memberikan kontribusi yang optimal buat bangsa dan umat ini. Lanjut. Nah, intervensi yang kita lakukan ya oleh Rumah Zakat di desa berdaya itu adalah, pertama tentu adalah capacity building. Jadi ini yang menjadi fondasi, karena disinilah akan terjadi proses bagaimana masyarakat atau penerima manfaat itu berubah mindsetnya. Ya, kita ketahui tantangan utama dari pemberdayaan itu adalah mindset. Ya, jadi merubah mindset itu. Nah, kita lakukan dengan pendampingan, terus juga adalah pembinaan. Ya, selanjutnya adalah kesehatan, pendidikan. Nah, kesehatan dan pendidikan ini memang lebih kepada charity, yang menjadikan para penerima manfaat itu tertarik kepada program-program yang dihadirkan oleh Rumah Zakat di wilayah tersebut. Nah, lalu setelah terjadi perubahan secara mindset, ya, ada ketertarikan ikut pendampingan, mulai kita coba berikan program-program sifatnya ekonomi, dan tentu agar juga lingkungannya juga baik ya, mendukung, maka kita menghadirkan program yang sifatnya lingkungan di wilayah tersebut, dan kita juga memberikan bagaimana edukasi ya ketika menghadapi bencana. Karena ketahui Indonesia ini adalah daerah yang rawan bencana, dan bencana juga ketika terjadi ya itu langsung ya merubah posisi penerima atau posisi masyarakat ya, karena bisa jadi hilang secara materi dan masuk kepada kategori miskin ya. Lanjut. Nah, di sini kita akan masuk ya. Di desa berdaya itu ada namanya program-program champion. Kenapa kita sebut program champion? Jadi program ini ya kita sebut champion ini untuk dijadikan sebuah model ya, yang itu bisa diduplikasi oleh siapapun ya, oleh beragam stakeholder. Nah, salah satu yang kemarin itu dijadikan model itu adalah terkait dengan desa bebas stunting, yang digunakan modelnya ini oleh BKKBN. Nah, ini adalah bentuk kontribusi Rumah Zakat ya kepada pemerintah, kepada masyarakat. Nah, tentu di model program pemberdayaan champion ini juga kita menghadirkan para pakar ya, akademis terlibat untuk membantu ya melihat parameter atau indikator-indikator yang itu bisa dijadikan sebuah parameter indikator tetap ya, lalu itu akan dijadikan sebuah alat ukur untuk melihat perubahan atau dampaknya. Nah, di sini tentu ya, karena kita ketahui SDM di Rumah Zakat ini sebagian besarnya adalah praktisi ya. Jadi kami ini coba mengawinkan ya
pendekatan antara teori dengan praktek-praktek yang di lapangan. Nah, saat ini alhamdulillah ya, sebaran program desa ramah lansia ini ada sekitar 130 ya desa di Indonesia ya. Insya Allah mudah-mudahan juga terus berkembang ya. Lanjut. Nah, ini yang pertama adalah kan mengapa ya kita perlu memperhatikan ya ataupun terlibat dalam pemberdayaan lansia ini. Nah, kita mendapatkan sebuah gambaran ya, data-data yang luar biasa menarik ya. Jadi prediksi ya tahun 2045 itu ya jumlah lansia itu akan terus semakin meningkat ya, dan diperkirakan ya 1/5 penduduk Indonesia pada tahun 2045 itu adalah lansia. Jadi ini perbandingannya, jadi sekitar 19,9%, hampir mendekati 20% ya. Di tahun 2045 itu adalah warga Indonesia ini adalah lansia. Ini terjadi ya saat ini seperti halnya di Jepang. Ya. Jadi kondisinya seperti itu ya. Nah, saat ini kita angkanya back lagi itu adalah di di sekitar 10% ya di 2021. Jadi akan ada lonjakan ya. Dan kita ketahui ya ternyata dengan rasio ketergantungan yang juga naik setiap tahunnya. Jadi rasio ketergantungan lansia itu ya kepada usia produktif itu juga akan meningkat seiring dengan bertambahnya lansia ya. Nah, contoh, jadi kebutuhan akan perawatan jangka panjang itu tinggi pada lansia, jadi sekitar 1,1%. Jadi lansia ini membutuhkan perawatan jangka panjang, ya, begitu ya. Baik itu lansia pemerlu PJP yang merawat diri sendiri ataupun juga tanpa caregiver, ya. Nah, selanjutnya adalah, ya, next, ya. Nah, yang menarik adalah ini juga ada hal yang perlu kita sama-sama kita ketahui dan kita juga menjadi bagian edukasi ke masyarakat adalah terkait dengan ageism. Ya, ini adalah diskriminatif usia ataupun pandangan stereotip ya kepada lansia yang melihat bahwa lansia ini tidak berdaya kan gitu ya. Ini kan pandangan-pandangan kurang baik yang perlu diluruskan. Ya. Kenapa perlu diluruskan ya dan perlu kita edukasi ya terkait dengan bagaimana merubah ya agar masyarakat secara keumumannya tidak ada pandangan stereotip kurang baik kepada lansia ini. Jadi kita melihat ada laporan dari Global Ageism Report di tahun 2021 ya, next. Nah, ada dua dampak ya. Pertama adalah secara kesehatannya, yang kedua adalah dari secara ekonomi ya. Kalau secara kesehatan tentu tadi ada secara fisik, secara mental, secara sosial ya. Nah, secara ekonomi apa? Ternyata juga luar biasa ya. Ini ada 43% akhirnya lansia rentan itu masih kategori miskin. Dan ini yang perlu kita terus sama-sama luruskan ya, bahwa ini pandangan-pandangan yang kurang baik ya. Lanjut. Nah, di dalam SDGs itu juga ada keterkaitan ya, goals kelanjut usiaan dengan poin-poin SDGs ya. Misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5 itu adalah poin-poin yang sangat inline ya dengan SDGs. Dan kita ketahui di dalam Perpres tahun 88 tahun 2021 ya, bahwa lansia itu adalah mempunyai tujuan ya, pertama adalah mandiri, jadi ini sejahtera dan juga bermartabat. Nah, di Jepang ya, alhamdulillah ini menjadi salah satu kita juga benchmark ya, bagaimana ada namanya komunitas yang friendly ya, bersahabat ya dengan lansia. Ya, ini beberapanya misalnya membuat housing ya, terus juga transformasinya ya, dan lain-lain yang itu akhirnya juga komunitas ini ataupun poin-poin di komunitas ini ya membantu lansia untuk bisa
juga semakin tadi ya bisa mandiri, sejahtera, bermartabat dan akhirnya berdaya, begitu kan? Nah, akhirnya juga dengan begitu ya, lansia ini juga mempunyai angka harapan hidup yang semakin tinggi ya. Lanjut. Nah, kita masuk, ini salah satu model yang dikembangkan oleh Rumah Zakat, yaitu adalah desa ramah lansia ya. Nah, dari 1735 desa berdaya itu ya, kita ada champion, yaitu adalah desa ramah lansia, yaitu adalah merupakan desa yang mewadahi lansia untuk mendapatkan lingkungan sosial dan fisik yang mendukung kebutuhannya agar tetap sehat, aktif dan produktif. Jadi sehat, aktif dan juga produktif. Nah, begitu ya. Ya, lanjut. Nah, di sini ini modelnya ya, framework yang kita gunakan di dalam model kerja di desa ramah lansia. Ya, di sini ada para pendamping yang kita sebut dengan relawan inspirasi. Nah, jadi relawan inspirasi ini ya mendampingi ya secara keseluruhan, mulai dari bagaimana lansia ini tercukupi secara kebutuhan fisiknya, intelektual, spiritual, emosional ya. Nah, jadi kebutuhannya terpenuhin ya. Lalu kita coba lakukan pemberdayaan ya, yang akhirnya ujungnya ini adalah lansia ini kita sebut dengan lansia berdaya. Nah, ini yang kita lakukan di desa ramah lansia ini. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh ya praktek baik yang sudah berjalan ya. Ini salah satunya itu adalah di desa ramah lansia ya di Kabupaten Indramayu ya. Nama fasilitator pemberdaya ataupun relawan inspirasinya itu adalah Bu Lastri ya. Nah, Bu Lastri ini alhamdulillah ya sudah juga diundang ya oleh Bappenas untuk memaparkan bagaimana praktek-praktek baik ya yang berjalan di desa ya untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para lansia ini. Nah, di sana sudah ada alhamdulillah satu posyandu lansia dan ada 16 orang ya terbina untuk mendampingi. Jumlah penerima manfaatnya ada 81 ya. Itu adalah pralansia. Jadi pralansia itu adalah 45 sampai 60 tahun dan jumlah penerima manfaat lansianya adalah 133 yang di atas 60 tahun. Alhamdulillah kita intervensi ya dengan kegiatan-kegiatan posyandu, home visit ya, terus juga ada rumah Quran ya, pemberian juga nutrisi ya, ada juga kebun gizinya ya. Kesehatan mental lansia ya meningkat 21%. Ya, alhamdulillah, dan ternyata kualitas hidupnya juga meningkat sekitar 12%. Nah, ini merupakan sebuah kabar baik yang tentunya bisa kita jadikan sebuah model untuk dikembangkan ya di seluruh Indonesia ya, yaitu produk ya. Jadi nantinya model produk ya, sebuah modul bisa jadi antara Majelis Ulama Indonesia, Rumah Zakat ya, ataupun juga dengan stakeholder yang lainnya gitu kan, sehingga gerakan terkait bagaimana pendampingan kepada lansia itu bisa diduplikasi secara masif ya di berbagai desa di Indonesia ya. Ini luar biasa. Nah, ini kolaborasi yang terjadi di desa ini adalah sudah ada alhamdulillah pemerintah, akademisi, komunitas ya, kita libatkan untuk terlibat di dalam program Desa Ramah Lansia ini ya. Ini kegiatannya yang dilakukan di Desa Ramah Lansia di Indramayu. Lanjut ya. Nah, ini kita perlu kolaborasi pentahelik ya. Jadi tentu ini akan mempercepat dan memudahkan ketika kita menyusun gagasan-gagasan untuk menentukan modulnya ya, modelnya sampai akhirnya implementasinya ya. Mudah-mudahan nanti di sini muncul ya kolaborasi pentahelik yang sangat kuat, dan di sini tentu menjadi penggeraknya adalah dari Komisi PRK di MUI ini. Begitu. Lanjut ya. Nah, selanjutnya kepada pesantren lansia. Jadi tadi itu adalah Desa Ramah Lansia, kita masuk kepada pesantren lansia ya. Lanjut. Nah, apa saja sih kebutuhan ya lansia ini? Yang pertama jelas kebutuhan fisik
ya, sandang, pangan, papan, obat-obatan, ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan fisik. Lalu juga ada kebutuhan psikologisnya, ya, pemahaman terhadap kondisi dan rekreasi. Jadi penting ya, jadi hiburan itu obat ya, yang sangat mujarab ya buat para lansia. Ya, kebutuhan sosial, ya, hubungan dengan kerabat dan sebaya. Kan kita ketahui ya, jadi salah satu kenapa ketika sendiri itu cepat kan gitu ya, muncul sakit dan lain-lain karena tidak ada interaksi sosial ya. Kita semua mungkin anak-anaknya sibuk kan gitu ya, nggak sempat mengajak ngobrol kan gitu ya. Jadi tidak ada teman ngobrol kan gitu kan. Nah, itulah kenapa penting, salah satunya kebutuhan sosial ya. Selanjutnya adalah kebutuhan ekonomi ya. Terakhir adalah kebutuhan spiritual ya. Lanjut. Nah, ini salah satu hadis yang menginspirasi ya, ataupun pertama adalah perkataan Khalifah Ali bin Abi Thalib ya, aku berharap jangan diwafatkan saat usiaku masih muda, aku ingin tua agar aku mengenal Robku ya, gitu ya. Selanjutnya juga dari hadis riwayat Ahmad dari Abu Bakar dari ayahnya, seorang badui bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, siapakah sebaik-baik manusia? Beliau menjawab, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Masya Allah ya. Jadi badui itu bertanya lagi, dan siapa manusia yang paling buruk? Beliau menjawab, yang panjang umurnya namun buruk amalnya. Ya, jadi disinilah antaranya penting ya pendampingin secara fisik ya, dan terutama adalah bagaimana pendampingan dari sisi spiritualnya. Lanjut. Nah, jadi ini pertama ya, itu adalah aktivitas pembinaan dan pendekatannya itu kita lakukan secara holistik integratif. Ya. Jadi di spiritual, kesehatan, psikologi, sosial, ekonomi dengan tujuannya apa? Agar pertama semakin kenal dengan Robnya. Ya, artinya spiritualnya semakin baik. Yang keduanya adalah penuh dengan kebaikan. Ya. Yang ketiga adalah istiqomah beramal soleh, dan terakhir bagaimana berupaya berpisah dengan dunia dengan husnul khotimah, kan gitu ya. Ya, terakhir lanjut. Nah, ini beberapa indikator ya. Jadi kita waktu itu melibatkan mahasiswa S3 ya untuk melakukan penelitian ya terkait bagaimana menyusun indikator-indikator ya dari apa yang sudah kita kerjakan untuk memudahkan ya hal-hal apa saja di dalam pesantren lansia. Di sini adalah motivasi yang kuat dalam beribadah, pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan ajaran agama Islam, memiliki ketekunan dalam menjalankan ibadah, melaksanakan ibadah individu dan sosial secara seimbang, penerimaan diri dan penyesuaian diri yang baik sesuai kondisi fisik ya, kultur lingkungan belajar yang baik bagi lansia, memiliki pengetahuan, kesadaran, keterampilan dalam melaksanakan pola hidup sehat bagi lansia, memiliki wawasan dan keterampilan berwirausaha yang sesuai dengan kemampuan lansia, yang terakhir adalah membiasakan hidup mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap orang lain ya. Ini kita di tahun 2021 ya. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh ya. Ini salah satu kegiatan. Yang pertama adalah Rumah Quran Lansia. Jadi yang mengajari ini sesama lansia juga. Ya, bisa diputar nggak ini? Ini usianya Mbak ini yang tadi di Gunung Kidul. Usianya 93 tahun. Ulangi dhewe. Ini badane iki dhewe. Ngeri apa mau. Ya cek tong iki korek iki Lainnya saling akan terjadi interaksi sosial kan gitu kan, saling mengajari. Nah, di sebelah kanan ini juga sama ini ya. Ini Lanya panjang.
Yas. Nah, itu ya. Kita itu yang pertama rumah Quran lansia, ini aktivitasnya. Yang selanjutnya adalah next ya. Di sini ada kelas teori ya. Kita mengundang ya, baik dari puskesmas atau desa apapun, ini model-model pembelajaran kita kumpulkan ya. Ini contoh-contohnya kegiatan-kegiatannya ya, begitu kan. Lanjut ya. Nah, lalu akhirnya ada praktek ya. Ini praktek-praktek ya. Di sini ada bagaimana praktek apa namanya ya, mengurusi jenazah ya. Begitu kan. Di sebelahnya adalah praktek-praktek, terus di bawah itu tentang belajar masak. Ya, membuat kue ini pas Ramadan ini. Ini terbaru nih, diambil gambarnya ya. Jadi kita ajarin ya untuk apa, agar nanti dia punya menghasilkan juga, bisa dijual kuenya kan. Jadi mendapatkan penghasilan ya. Begitu, ini kegiatan-kegiatannya. Lanjut ya. Nah, yang terakhir yang pentingnya adalah rekreasi. Nah, ini dia ya. Jadi kita ada pawai kan gitu kan. Ya, kegiatan-kegiatan naik odong-odong juga kita naikkan gitu kan. Itu bahagia sekali kan gitu kan, luar biasa ini ya. Kalau udah tersenyum itu wah masya Allah ya, gitu ya. Nah, ini kan lanjut ya. Nah ini salah satu kegiatan ya, best praktek baik di Gunung Kidul di Desa Pancarejo. Jadi pertama kali kita melakukan intervensi pendampingan. Tahun pertama itu di sana itu adalah 30 kasus lansia bunuh diri. Ya, begitu kan. Ada salah satu apa namanya? Ketika pendamping kita di tahun pertama itu hadir ke sana ya, ditanya, "Kemana Mbah?" Ini kan. "Mbah baru saja tadi gantung diri." Nah, seperti itu. 30 ya. Jadi akhirnya kita dampingi ya, alhamdulillah di tahun kedua ya, kasus bunuh diri di desa ini 0, alhamdulillah ya. Jadi lewat tadi kegiatan-kegiatan secara holistik ya di desa ini, begitu kan. Nah, lanjut next ya. Nah, ini alhamdulillah ya, jadi ternyata 60 tahun ya, rata-rata yang tadi masih ada ditemukan yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi akhirnya kita coba terus hadirkan rumah Quran ya. Selain itu kita juga berikan pembinaan-pembinaan secara spiritual yang lainnya ya. Harapannya tadi ya, muncul peningkatan dari sisi spiritual ya. Dan tentunya juga alhamdulillah ya, tadi angka harapan hidupnya tinggi, dan tentunya juga terjadi semangat dalam beribadah ya. Ini barangkali slide terakhir ya, next. Ya, alhamdulillah ya, barangkali ini insyaallah ini ditemanin juga, di sini hadir ada Mbak Mentari, ini langsung yang selama ini terjun ke lapangan ya, Mbak Mentari ini. Ya, jadi ini lagi S2 di FK di Unpad ya. Memang menguasain ya terkait dengan kesehatan lansia, dan juga Mbak Ulfah ya. Insya Allah ini para praktisi ya, yang nanti bisa bagaimana diajak untuk berdiskusi, satu membuat modul ya, model, dan nanti akhirnya implementasi pesantren lansianya. Barangkali dari kami dicukupkan sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.